Yesus Kristus salami rohani dibata dot para saurani tondi porbadia mamandungani hamu saluhuna terimalah Roh Kudus dan ajarlah segala bangsa menjadi muridmu. Kamu aliat kadungan sahapur siang. Selamat datang di pesta Krisma, pesta hari Minggu, pesta Ekaristi Sadarion. Pahutot tama pala diom bason, sakramen Krisma nama dok. Naung patardoi diadupani debata, naung tanghamu dihapur siaon dot paratondion. Hamu gabe ojakan dihuria di akan anaiko. Siratan berjalan sini mangan duri baga senton di perbaria. Dia rosuruna, dia ronakakna, dia ronakokna, dia rohatana, dia rolidokna. Asa saluna hita, gabe bagas joro di ton di perbaria. Laut mamaritahon, lain na mangilit mahami di ton ini Yesus Kristus. Di iya suruhani marihite laut rarai. Kalau dipayas Tuhan marite aik habaniyaw. Alay aik hamuluan na sitong di mana ruar siyan pamatang ni Yesus Kristus matar tulang gabi ruar ma aik bawat negara. Aktiwan mali Tuhan ton dikna sumbaniyay. Tuway ko asa gabi aik parpangiron aik pangyason aik parbaniyaan. Urasi hami ton di do pamatang nami asa puling may somon bonang di galak yas may somon sesungguhnya akulah pintu bagi domba-domba itu. Terimalah Roh Kudus, damai kuberikan kepadamu, damai yang tak dapat diberikan oleh dunia, itulah yang kuberikan kepadamu. Wartakanlah Injil kepada segala bangsa. Saudara-saudari kekasih sekalian, lama sudah dipersiapkan kunjungan Uskup Agung Medan Etarukum ini. Sudah 6 tahun Uskup tidak hadir di sini, dan hari ini adalah hari pertemuan, penyerahan dan pentabalan dari umat Allah di Tarukum Paroki ini menjadi dewasa oleh pelayanan sakramen Krisma. Pertanyaan ialah, apa kiranya makna dari memberikan sakramen Krisma kepada sebagian umat? Apa kiranya tujuan apabila dilayankan sakramen Krisma kepada paroki-paroki?
agar dapat menerangkannya dengan lebih jelas. Marilah kita kembali kepada peristiwa itu, peristiwa Pentakosta, tatkala Yesus bangkit dari antara orang mati dan Ia menjanjikan Roh Kudus, dan pada waktu itu terjadi keajaiban-keajaiban. Pertama, bahwa orang-orang pengikut Yesus memang disuruh oleh Tuhan, hendaklah kamu berjaga-jaga dan menantikan penghibur di Yerusalem. Tetapi mereka sangat dihantui oleh rasa takut, karena kalau Tuhannya telah dihukum mati oleh orang Yahudi, bagaimana mereka sendiri tidak dengan gampang dapat dibaca. Karena itu mereka menutup pintu, meski mereka berjaga dan menantikan janji Tuhan Roh penghibur. Kedua, mereka menjadi sangat terkejut, tidak tahu lagi berkata-kata, dan takut melihat wajah orang. Semuanya seolah berubah menjadi kegelapan, karena Tuhannya telah dibunuh dan sudah pergi naik ke surga. Kemanakah kami ini? Maka pikiran mereka itu suntuk, dan mereka tidak dapat berkata-kata dengan baik. Yang ketiga, mereka itu adalah orang-orang kampungan, bukan orang-orang imam agung, bukan cendekiawan, bukan tokoh, melainkan mereka adalah para nelayan, petani, dan tidak tahu berbuat apa di depan orang-orang besar dari kota Yerusalem, kota internasional itu. Karena itu mereka diam. Karena itu mereka menjadi sangat ketakutan. Tetapi tiba-tiba turunlah Roh Kudus, turunlah Roh Allah, turunlah janji Tuhan, turunlah terang abadi, turunlah cinta kasih Allah atas mereka, dan semuanya menjadi berubah. Semuanya menjadi apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah mengikut dalam hati manusia, apa yang tak pernah dipikirkan oleh manusia dan didengar oleh telinga, itulah yang terjadi. Mereka menjadi disemangati, mereka menjadi pemberani, mereka menjadi tulis tampil di depan umum, mereka naik ke suatu rumah dan mulai berkata, hai orang Yahudi, kami yang bersalah, kami yang membunuh Yesus yang tidak bersalah itu, sekarang bertobat, kalau tidak masuk neraka. Mereka memakai bahasa-bahasa dari seluruh orang yang berkumpul dengan keheranan pada hari itu. Mereka sepertinya diberi kuasa oleh Allah untuk menyampaikan keputusan kepada orang banyak. Maka terjadilah keajaiban itu, yang 3.000 orang dibaptis pada hari itu. Dan pada waktu itu semua para rasul, termasuk Bunda Maria, menjadi asing mengatur orang banyak itu. Belum pernah ada pastor Tarunun yang membaptis sampai 1.000 orang dalam satu hari. Tapi pada masa Pentakosta itu terbaptis 3.000 orang. Saya tidak tahu apa inilah keajaiban, bukan keajaibannya bahwa orang lain mendengar dan taat kepada kata-kata para rasul. Keajaiban kedua ialah janji mereka. Apapun yang dikehendaki oleh Allah kita harus lakukan. Apakah itu harus pergi ke luar negeri untuk memberitakan Injil, itu kita lakukan. Apakah itu untuk
berpuasa, menjual harta, kita lakukan. Karena sesuatu menjadi persembahan kepada Tuhan dan mereka siap sedia. Yang ketiga, mereka rela mempersembahkan nyawanya demi kerajaan Allah. Diketahui bahwa Rasul Petrus disalibkan terbalik di Vatikan. Dalam film Badis itu ditunjukkan karena dia mau lari, tetapi Tuhan memanggil, kemana kau pergi? Badis Petrus, aku mau tinggal di Roma, kendati aku akan dibunuh. Petrus pun kembali. Demikian juga Rasul Paulus dipancung lehernya. Itu pun dipersembahkan kepada Allah. Bagiku mati adalah kemuliaan dan kehormatan. Rasul Thomas yang tidak percaya itu berjalan kaki sampai ke India. Saya mengunjungi kuburannya di Madras yang sekarang namanya Chimney. Rela meninggalkan segala-galanya, rela berbuat segala-galanya demi masyarakat, demi iman, demi gereja, demi kemuliaan Allah. Kalau demikian, apa yang dapat kita petik dari makna itu bagi pelayanan sakramen Krisma pada hari ini? Yang pertama, dan itu telah dibuat secara teratur dan simbolis oleh pastor paroki kita, kita harus berjanji sekali Katolik tetap Katolik. Inilah yang dipesankan oleh pastor paroki tatkala mengumpulkan kelas 3 SMP dan SMA, dibekali mereka supaya jangan terlalu gampang masuk gereja lain. Dari para Krismawan Krismawati, mari kita berjanji. Apakah kamu mau berjanji sekali Katolik dan tetap Katolik? Yes or no? Sekali lagi, apakah kamu berjanji sekali Katolik tetap Katolik? Yes. Saya gabi daging mahatai. Inilah yang terlalu menjadi masalah bagi orang-orang Batak ini yang merantau. Ada peribahasa yang mereka pegang juga bagi saudara HKBP berlaku. Emena masa digagatusa, kina masa yang mata pauda-uda. Mula jonok tu jamu ku gereja Pentakosta, mau pergi. Kamu negor gereja Betel bagaimana itu? Karang sakramen Krisma berkata, sekali Katolik tetap Katolik. Sekali lagi, sekali Katolik tetap Katolik. Yes or no? Yes. Itu yang pertama. Yang kedua, sakramen Krisma ini juga dilakukan oleh para Rasul perdana itu adalah untuk mengupayakan bonum komune. Mengupayakan bonum komune ialah mengutarakan perbuatan-perbuatan yang membawa sejahtera, membawa kesejahteraan bagi rakyat dan bukan membawa kerusuhan. Anda dapat memikirkan dengan baik mengapa Bapak Joseph Kasimo diangkat menjadi pahlawan nasional secara tiba-tiba. Alasannya ialah karena dia selalu membela kepentingan rakyat segaya dari Jokowi. Pada waktu dia menjadi Menteri Penyejahteraan Rakyat pada waktu itu, maka ekonomi rakyat dan ekonominya sendiri sangat rapuh. Dikatakan tidak bisa dia menyalakan dapurnya 3 kali sehari.
Sebagai menteri ada di tangannya uang. Sebagai menteri ada di tangannya kuasa. Sebagai menteri bisa dia melakukan korupsi. Tetapi dia tidak mau. Dari dialah ungkapan itu, Vox Populi Vox Dei. Jadi kehendak rakyat, kepentingan rakyat adalah kehendak Allah dan kepentingan Allah. Dipantangkannya tidak menjadi koruptor. Dipantangkannya tidak menjadi manipulator. Saudara, sakramen Krisma juga mengarah kepada bonum comune seperti ini. Dan yang sekarang kita telah mengalami, dan setiap hari televisi kita diisi dengan korupsi ini, korupsi itu, dengan Bupati Bogor diseret, HP dengan seluruh anggota DPR, dan sekarang menjadi tertuduh adalah perusahaan penebang kayu di Tele di Samosir, dan selanjutnya, dan yang paling memalukan adalah kami orang Medan ini. Karena di Medan baik gubernurnya maupun wali kotanya berwisma di penjara. Mana saya taruh wajah saya ini sebagai warga kota Medan? Maka kita hendak mengikat beberapa janji pada hari ini dalam sakramen Krisma ini, dalam dimensi kemasyarakatan dan dimensi persaudaraan, dalam dimensi keakraban berbangsa menurut Pancasila. Pertama, kita boleh berjanji dan boleh mengikat ikrar kita. Apakah kita mau melakukan korupsi atau kita melakukan kejujuran? Karena korupsi itu sangat adalah pembunuh bangsa. Korupsi itu adalah perusak ekonomi kita. Korupsi itu adalah hanya memperkaya orang yang sudah kaya, tapi kita yang miskin ini menjadi tetap miskin. Karena itu aku mengutarakan suatu adagium untuk bertanya. Kendati bukan kita seluruhnya yang melakukannya, tetapi mari kita berjanji, mari kita berusaha mengubah sumut menjadi tumus. Karena sumut adalah singkatan dari semua urusan mesti uang tunai. Mari kita coba berkata, semua tumus itu tempat umat menemukan urusan selesai. Sakramen Krisma adalah sumber dari kejujuran, sumber dari keutuhan dalam bermasyarakat dan berbangsa. Maka kita anti korupsi, maka kita anti kekerasan, maka kita anti segala esek-esekan dan sebagainya. Saya mau bertanya dan mau membuat yel-yel di sini. Apakah Anda mendukung korupsi bangsa Indonesia? Yes or no? No. Sekali lagi, apakah Anda turut menjadi pelaku korupsi dan segala korupsi terjadi di Indonesia ini? Yes or no? No. Baliknya, apakah Anda mau mendukung kejujuran juga waktu ujian nasional untuk mendukung kejujuran bangsa ini? Yes. Jadi jangan begitu untuk jawab. Karena kata menteri kita dan terindo, apabila itu menjadi budaya, hancurlah negara. Tetapi itulah yang terjadi, dan kadang-kadang bupati yang mendorong. Maka mari kita menegakkan kembali kejujuran dan kebenaran. Ya kalau ya, tidak kalau tidak. Itulah iman kita.
dan tidak mulai dengan di depan umum tidak ada pelanggaran, tidak ada ini, tapi nanti sebelum masuk ke ruang ujian ada pokok jawaban. Jangan mau menjadi bangsa guru buta. Jadilah kamu seperti kitab suci berkata, ya kalau ya, tidak kalau tidak. Karena bukan hanya ijazah yang memberikan manusia menjadi baik dan tersohor. Boleh Anda ketahui bahwa Tuan Honda itu tidak tamat SMP yang membuat kereta Honda itu dan mobil Honda. Boleh Anda tahu bahwa tokoh yang sangat terkenal itu Hamka tidak lulus SMP. Boleh Anda tahu bahwa Beethoven, ahli musik itu, tidak lulus SD. Maka bukan ijazah saja yang membuat orang menjadi sejahtera. Yang membuat orang menjadi sejahtera ialah apa yang diteladankan oleh Santo Joseph, melakukan pekerjaan yang menjadi bonum comune, melakukan pekerjaan yang menjadi penunjang hidup bersama, baik hidup keluarga maupun hidup bersama-sama kemasyarakatan. Pernah diadakan penelitian, didaftarkan 80 orang jenius Amerika Serikat. Dari 88 itu yang meninggal normal hanya 24, yang lain bunuh diri. Namun demikian kita harus bekerja keras, tetapi pada banyak bidang, bukan hanya untuk ijazah, karena sekarang ini menjadi sedikit lain, bukan seperti kami dulu. Kami belajar dengan sungguh-sungguh supaya lulus, dan kalau ada yang tidak lulus memang karena dia tidak mampu menjawab soal dan dia menerima nasibnya tidak lulus. Tetapi sekarang kalau sejumlah tertentu murid tidak lulus, awaslah kaca-kaca jendela sekolah pisah. Ini bukan kejujuran yang kita terima. Kejujuran yang kita terima ialah menerima diri sendiri, menerima Yesus Kristus, dan berbuat baik kepada sesama. Kami sebagai pamong, anak-anak kami tercinta, kami ingin menantang Anda dengan moral dari nenek moyang kita. Moral kesucian, baik untuk perkawinan maupun untuk panggilan suci. Bangsa ini, suku ini pantas dikumandangkan di seluruh Indonesia. Karena setiap gadis Katolik akan berani berkata, aku mempertanggungjawabkan keperawananku sebelum perkawinanku, dan aku siap diperiksa oleh dokter. Inilah harga dan moral yang sangat tinggi bagi suku Batak. Inilah harga dihormati. Pada tahun 1969 diadakan penelitian keutuhan perkawinan di Jawa Barat dan di Tanah Batak. Di Jawa Barat perceraian 59% pada tahun 69 ini. Di Tanah Batak belum 1%. Inilah kehormatan dan keutuhan kita. Dan apabila ada si doli pertanda nahurang ajar, ondo hatani namar baca, anak ni raja dari si, guru ni raja dari son. Mula dong giot hata namar taha, beta tujabu di damah makan aja. Kita boleh.
tetap murni, tetap suci. Dan karena itu kita boleh bertanya sekarang, pada tahun 2011 yang lalu ada penelitian di Tobasa mengenai kemurnian para murid SMP dan SMA di pusat Tanah Batak. Terbukti dari penelitian itu 31% murid SMA tidak perawan. Dan ini adalah data-data yang sangat menjengkelkan dan sangat memprihatinkan bagi kita. Katanya alasannya adalah pornografi dan internet. Maka sekarang pada misa Krisma ini, aku mau menantang anak-anak. Apakah rela menjaga kehormatan? Karena ingat bahwa di Tanah Batak tidak ada orang minta-minta dan tidak ada orang terlantar. Pertama, karena kemurnian perkawinannya. Kedua, karena janji IR, tetapi kita juga boleh mengkritisi dengan konstruktif supaya dana pembangunan diatur dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, marilah kita juga memberi kesempatan kepada mereka untuk bertindak bebas. Sebab kalau kita terlalu kritis, mereka menjadi puyeng, tidak sanggup lagi berpikir terang. Maka kedua hal ini, baik dalam pemilu maupun pilkada maupun pilpres nanti, baiklah kita lakukan. Kepada umat Katolik juga harus dikatakan, bersaing di lapangan, bersatu di pangkalan. Memang terpaksa ada gesekan-gesekan, tetapi jangan merugikan sampai kepada iman kita. Maka kita boleh bertanya, apakah kita menjadi pendukung dari korupsi, termasuk menerima serangan pajak? Karena di sana mulai. Serangan fajar sudah terlalu lambat, katanya lebih baik serangan malam. Di sana mulai korupsi bangsa. Maka kita boleh mengambil sikap sekurang-kurangnya, kata Kompas, terimalah sokokannya, tetapi jangan pilih dia titik coba kursi itu. Supaya orang jerah. Tapi soal serangan pajak dan serangan kelompok itu sekarang ditambah sangat marah. Maka mari kita mencoba memberikan sumbangsi kita dengan mengubah sumut menjadi pungus. Semua urusan mesti uang tunai kepada tempat umat menemukan urusan selesai, maka kita dapat berjanji. Apakah Anda mendukung korupsi dengan segala bentuknya? Yes or no? Apakah Anda mendukung kejujuran dengan segala bentuknya? Yes or no? Apakah Anda mendukung kekerasan dan tawuran bersama dengan terorisme? Yes or no? Apakah Anda mendukung pembawa perdamaian dan persaudaraan? Yes or no? Ini bagian kedua dari misi sakramen Kristus. Masih ada bagian ketiga dan bagian rohani. Bagian rohani itu adalah kita dengan rela menyerahkan segala keputusan kepada generasi muda ini, baik pada tingkat gereja maupun masyarakat. Karena apapun ceritanya, kami ini adalah orang-orang yang sudah berhari senjata. Kadang-kadang orang berkata seperti saya, mereka sebut sudah mulai bau tanah. Maka kami mempercayakan segala masa depan gereja
dan masa depan negara ini kepada generasi muda. Karena yang menjadikan negara ini menjadi negara hanyalah Sumpah Pemuda. Maka kita boleh bertanya sekarang, apakah generasi muda ini, Krismawan Krismawati ini telah siap mengambil tugas, baik tugas di dalam gereja maupun kenegaraan? Maka sekarang data-datanya di keuskupan adalah 7.000 orang kira-kira bertambah umat Katolik 1 tahun. Dan kalau itu dihitung-hitung 7.000 orang, itu kira-kira menjadi 2 paroki. Dan kalau 2 paroki setiap tahun perlu imam 6 orang, 3 masing-masing paroki. Tapi kenyataan dalam perhitungan kami, tambah umat 7.000 orang, tambah pastor paroki hanya 2,5 orang. Jadi selalu defisit, selalu berutang. Maka itu kami mau menjadikan tema dari sakramen Krisma ini. Buat saya agak kecewa, saya pernah di Medan. Ada demonstrasi dari Siborong-borong, demonstrasi Bapak Uskup Emeritus Monsignor Pius. Saya waktu itu Uskup Sibolga, tapi saya berdiri di balik pintu sebab malu saya menyebutkan diri. Umatnya mendemo Pak Uskup. Itu terjadi. Adapun tema demo itu adalah, Uskup, berikan kepada kami pastor untuk paroki Siborong-borong. Saya tertawa dari balik pintu dengan berkata, salah alamat kalian. Uskup tidak punya anak. Jadi jangan tanya kepada uskup, tanya kepada diri. Tapi saya tidak berani menunjukkan bukan saya. Jadi sekarang para anak-anak kami ini tercinta ini ada peribahasa. Dinaik hotor-hotor bulung di bulung mardeper. Saya itu batu tulanon anak nagawe pastor koru nagawe suster. Siapa mau menjadi calon imam? Sekali lagi, siapa mau menjadi imam? Boleh, nanti lagi kita urus di sakristri. Yang kedua, siapa mau menjadi suster? Oke, diurus di sakristri. Tapi inilah artinya sakramen Krisma, seperti para umat perdana itu. Mereka bersiap untuk segala-galanya yang perlu untuk gereja dan untuk Allah. Sampai mati mereka berada. Maka sekarang, marilah kita bertanya, siapa yang berani berkorban menjadi calon pastor, menjadi calon suster, menjadi calon bruder, siapa menjadi calon frater, siapa menjadi pengurus gereja, siapa menjadi guru agama. Inilah makna dari sakramen Krisma, tetapi bukan hanya jabatan gereja ini, melainkan juga untuk jabatan duniawi. Maka kita boleh bertanya seperti para penyanyi itu berkata, sedia daun dari sianon kutu tak parapat, sedia daun dari awang negawe cama. Atau sedia daun dari sianon tu lagu putih, sedia lilim dari awang jadi bupati. Itu pun untuk dicita-citakan dan untuk dikejar. Tapi terutama di dalam gereja sangat membutuhkan pastor. Jangan hanya bertambah pastor kami, berikan ini.
akhir-akhirnya kembali kepada kita dan kita yang bertanggung jawab untuk itu. Maka mari kita berkata di dalam hati kita bahwa kita sekali Katolik tetap Katolik. Kita membawa damai dan persaudaraan, pembangunan positif kepada masyarakat dan tidak menjadi broken home. Dan kita hendak menyiapkan diri kita bagi panggilan-panggilan suci yang menjadi pastor, menjadi suster, frater, bruder. Dan kita mau berbakti kepada pertiwi dan pertiwi gereja. Itulah panggilan tertinggi dan itulah makna dari sakramen Krisma pada hari ini. Semoga semua hidup dua sepala para patis misia dalam sepala nama janji di sakramen Krisma ini kok may tok kali para lalangan. Saya turtuin na tuhur yumay nalo saya terima pasu-pasu kita saudara unang lupa unang musim. Saya sahata sauluan mahita saudot jala sakaka mangguhon akan adindan. Saya bunga-bunga pastor may dulu ni tapian. Saya terima pasu-pasu saya hot mga parsaw niya. Bisa hatimu